Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan sukacita kita boleh kembali bersama berjumpa dalam kebaktian rumah tangga untuk periode tahun 2021. Hanya saja oleh karena pandemik virus corona masih mengancam dan membayangi kehidupan kita semua, sehingga kebaktian-kebaktian belum bisa kita berjumpa secara onsite, berhadap-hadapan. Tetapi kita masih bisa melakukannya secara online. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hanya kebaktian minggu saja yang hanya mungkin bisa kita lakukan secara onsite dan sekaligus juga streaming. Kita akan bersama pada saat ini merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 15 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Mari kita awali dengan doa. Bapa dalam sorga, kemuliaan Tuhan boleh menjadi nyata dalam menyertai kami di tahun 2021 ini. Kami percaya benar bahwa Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung akan selalu hadir bersama dengan kami. Karena itu Bapa di sorga, dengan kuasa Roh Kudus, biarlah firman Tuhan boleh kami hayati dengan hidup kami. Dan Tuhan juga yang menyerta dan mengurapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Amsal pasal 15 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 yang begini katanya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, kisah seorang anak kecil ketika dia bersekolah di sebuah desa di Cina, Wuhan. Ini tempat virus corona. Tetapi di desa itu mungkin anak ini adalah anak yang paling miskin. Dia pun juga tidak mempunyai sepatu yang baik seperti teman-temannya. Dia juga tidak mempunyai baju seragam seperti teman-temannya yang selalu bersih dan selalu baik. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia selalu punya semangat belajar. Dia selalu punya kegirangan untuk belajar. Karena dalam pikirannya dia selalu berpikir, orang lain bisa belajar dengan segala keberadaannya. Tetapi dia atau saya bisa belajar justru dengan segala kekurangan. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahukah? Justru perasaan itulah yang membuat dia selalu berprestasi. Itulah yang membuat selalu dia memperoleh juara. Itulah juga yang selalu dia kemudian memenangkan, baik misalnya lomba matematika atau lomba fisika. Saudara, kita bisa bayangkan di dalam segala kesusahan hidupnya, bahkan orang tuanya hanya orang tua tunggal, hanya tinggal ibunya, dan dia pun juga buruh tani. Dalam kemiskinannya dan juga dia hidup tidak sebaik teman-temannya, tetapi dia punya semangat. Dia punya kekuatan. Di dalam dirinya adalah motivasi yang sungguh dan optimisme. Sehingga apapun yang dia hadapi, kesulitan yang seperti apapun yang dia hadapi, maka itu bukanlah penghambat bagi dia. Tetapi justru itu menjadi motivator faktor yang mendorong dia untuk selalu yang terbaik. Karena itu saudara, penulis kitab Amsal, dia mengatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Meskipun hidupnya tidak mudah, meskipun hidupnya sulit, meskipun dia ada di dalam kemiskinan, tetapi karena dia selalu punya sukacita, karena dia hanya selalu punya kegembiraan untuk belajar dan untuk bersekolah, dia selalu punya semangat, maka itulah juga yang membuat selalu dia berseri-seri. Dan dia selalu optimis, dan lalu kemudian itulah juga yang membuat dia bisa menjadi juara. Kenapa? Karena kalau kepedihan hati itu kemudian menjadi
hambatan, kepedihan hati dan kepedihan hidup dan realitas hidup yang sulit itu pun juga lalu kemudian menjadi bagian pengaruh terhadap kejiwaan kita, maka itulah juga yang mematahkan semangat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, buku mengenai mindset itu yang paling utama adalah bagaimana cara kita berpikir. Kalau kita berpikir dengan semangat, kalau kita berpikir dengan kegembiraan, kalau kita pun juga berpikir dengan optimis, maka segala sesuatu sangat mungkin diubahkan. Karena itu saudara, di tahun 2021 ini kita mengawali di tengah-tengah masa pandemi. Dan juga kesulitan ekonomi yang belum berubah. Dan bahkan ancaman sakit penyakit COVID-19 ini masih terus membayangi. Kalau semuanya ini membuat kita pun juga patah semangat, membuat kita pun juga kehilangan harap, saudara, maka kesusahan yang ada akan semakin membebani dan kesusahan yang ada akan semakin membuat kita semakin sulit. Tetapi saudara, kita punya Tuhan yang Immanuel. Kita punya Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Karena itu di dalam Tuhan kita yakin kita punya hati yang gembira. Dan dengan hati yang gembira itulah maka kita punya optimisme. Dan wajah kita akan berseri-seri untuk menyambut masa depan kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami tahu di tengah-tengah berbagai macam pandemik ini, ada saudara-saudara kami yang harus terbaring dalam kelemahan tubuh. Dan mereka juga harus mengisolasi diri. Dan ada saudara-saudara kami pun juga harus kemudian mengalami perawatan khusus. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, kami yakin jamahan kasih Tuhan akan memulihkan kembali keadaan mereka. Dan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan, baik pekerjaan, baik kehidupan hari-hari, kami percaya Tuhan Allah Bapa, Engkaulah juga yang menjadi gembala agung kami, yang memeliharakan kami selalu. Dan dengan cara Tuhan, kami pun juga boleh selalu punya pengharapan, yang membuat kami boleh selalu berseri-seri, dan membuat kami pun juga boleh selalu gembira, dan membuat kami pun juga boleh selalu optimis di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, sungguh kami mau berserah, kami mau pertaruhkan kehidupan kami di tahun ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus sungguh kami berdoa. Amin.